Baik, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum dimulai perkuliahannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Saya ulangi kembali, jadi siang hari ini nanti kita sebentar saja karena materi shortlist itu enggak terlalu banyak. Kemudian sekaligus nanti saya sampaikan kisi-kisinya ya. Untuk jadwalnya apakah sudah dibuka? Jadwal ujiannya? Belum, Pak. Di kuliah saya belum ada karena belum Sebentar, saya bayar. cek dulu. Saya lihat di Siadin. Saya lihat di Kulino tugasnya kok baru 11 ya yang submit ya. Untuk frame dan blocking itu. Monggo silakan segera dikumpulkan itu tugasnya. Frame blocking sama yang sebelum-sebelumnya itu ya. Itu digabung jadi satu tuh gimana, Pak? Dipisah aja, untuk videonya dipisah. Oh, jadi kayak di link Word-nya itu ada dua berarti ya, Pak? Dua. Ya, Baik, ya. Pak. Kalau link Google Drive-nya satu aja Mas Wisnu. Jadi linknya satu aja, nanti isinya di situ ada 2 folder. Oh ya baik, Pak. Terima Paham kasih, ya Pak. maksud saya? Paham, paham. Baik, jadi mungkin yang lain misalkan belum paham, ini saya bantu untuk pengumpulan tugasnya. Jadi misalkan nanti bentar ini coba belum ya. Jadi Mas Mbak nanti kalau mengumpulkan tugas di Drive ini kelihatan ya ini browser saya. Kelihatan, Pak. Nah, di sini nanti buat satu tugas sinematografi misalkan. Tugas sinematografi sastra Jepang ini sampel aja ya, nggak harus sama seperti ini. Nah, kalau sudah nanti di dalamnya dikasih folder lagi ya, tugas 1 misalkan. Tugas 1. Kemudian lagi tugas 2 misalkan. Nah, tugas 1 yang mana, tugas 2 yang mana silakan dimasukkan aja. Nah, nanti di apa namanya, diupload di sini. Kalau sudah diupload, tugas ini ya, folder tugas sinematografi ini ya, yang sudah dibuat tadi di folder utamanya itu tinggal di-share ya. Caranya diklik di sini, kemudian pilihlah dapatkan link ini ya. Dapatkan link, kemudian kalau sudah salin link ya, diklik dulu salin link. Kalau sudah salin link, jangan lupa ini ya, yang dibatasi itu adalah siapa saja yang memiliki link. Ya, jadi biar nggak terlalu ribet memasukkan email saya, mending ini saja. Siapa saja yang memiliki link, setelah itu jangan lupa ininya diganti ya, editor ya. Kalau cuma pengakses nanti saya nggak bisa download gitu ya. Pilih editor ya, kalau sudah selesai. Nah, barulah linknya tadi ditaruh di notepad ya, seperti ini misalnya. Nah, kita masuk aja ke notepad ini ya. Masuk ke notepad, di save linknya seperti ini. Nah, ini kan udah muncul nih. Baru di save di manapun, setelah itu diunggah ke Kulino gitu nggih. Bisa dipahami nggih? Bisa, Pak. Baik. Soalnya saya pas itu Oke, baru Pak. masukin satu video doang, Pak. Makanya Iya, bingung. nggak apa-apa, disusulkan aja. Meskipun deadline-nya sudah harusnya dari kemarin, tapi nggak apa-apa. Ditambahkan lagi aja ya. Kembali ke ini ya berarti ya, sebentar ke jadwal ya. Sebentar soal jadwalnya itu harinya sama sebenarnya hari ini juga.
Untuk UTS-nya nggak usah khawatir, nanti kita buat enjoy aja, UTS-nya kita take home saja nanti. Ya, jadi setelah tanggal yang sudah ditentukan, nanti soalnya sudah ada, bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini dia, saya share dulu. Ini jadwal ujiannya ya. Sudah terlihat jadwalnya? Sudah ya? Nah, untuk Mas Mbak semuanya yang sastra Jepang itu yang ini. Nah, ini dia, tanggal 22 April. Loh, sebenarnya jadwal kita itu jam berapa toh? 12.30 atau tadi ya? Jam 10 ya? Jadwal kuliah. 12.30 Pak. 12.30. Oh, ini berarti TO-nya yang merubah. Betul ya, saya nggak salah jadwal ini ya. Tetap kita 12.30 toh kuliahnya toh. Tetap Pak, benar Pak. Iya, makanya biasanya kalau UTS atau UAS itu hari sama waktu itu sama, makanya saya kaget tadi loh kok jam 10 ini ya. Tanggal 22 itu hari Jumat malahan ya. Baik, nggak apa-apa ya Mas ya, Mbak. Ternyata tidak hari Kamis tapi hari Jumat ya. Yang ini jadwalnya. Jumat jam 10 sampai 11.30. Nggak apa-apa karena nanti take home. Jadi enjoy aja. Nah, itu untuk jadwalnya. Untuk materi shortlist ya, yang nanti sebagai acuan untuk OTS nanti ya. Ada yang sudah pernah mendengar soal shortlist? Sudahkah ada yang mendengar shortlist di pembuatan film? Sama sekali ya? Belum Pak, baru Belum, kali ini. nggih. Baik, nah ini yang secara singkat nanti akan kita pelajari. Jadi intinya adalah shortlist ini agar Mas Mbak itu mampu menyelesaikan tugas sinematografer dalam merancang visualisasi film ya, bukan animasi. Kalau ini karena memang saya tidak mau repot, saya ambil dari animasi karena dari prodinya juga apa namanya RPS-nya itu nggak ada sinematografi, jadi saya adopsi dari animasi ini. Kemudian yang berikutnya, jadi shortlist itu adalah sebuah tool ya, bisa sebuah tool bagi kita semua nantinya yang dipakai untuk mengorganisasi pengambilan shot ya, pengambilan shot atau pengambilan gambar dari sebuah film ya. Kalau di sini dijelaskan pembuatan animasi karena ini materi yang saya pakai dari materi animasi karena kebetulan saya juga mengajar sinematografi di animasi juga. Ya, intinya shortlist itu sebuah alur ya, alur dari shot sebuah naskah atau film yang ada. Ya, jadi dia itu dipakai untuk mengorganisasi pengambilan shotnya. Maka kemarin Mas Mbak itu kan sudah mempelajari jenis-jenis shotnya ya, kemudian kamera angle-nya itu kan sudah dipelajari kemarin. Nah itu nanti akan keluar di UTS nanti ya. Nah kembali ke sini, jadi shortlist itu berupa spreadsheet bisa atau sebuah tabel bisa. Ada yang tahu spreadsheet? Spreadsheet ada yang tahu? Nggak pernah sama sekali pakai spreadsheet. Spreadsheet di Excel apa? Ya, betul sekali Mas Dendi Ariadna. Ya, itu betul ya. Spreadsheet itu ya Excel itu ya. Jadi shortlist itu bisa berupa spreadsheet, bisa berupa tabel juga di Word ya. Yang isinya itu breakdown dari script yang ada. Ya. Breakdown dari script dan jenis shotnya serta deskripsinya itu apa saja komplit di situ. Itu yang namanya shortlist. Nah, di shortlist itu terdapat berbagai macam template shortlist ya, atau juga bisa kita rancang sendiri ya format shortlistnya, dan bahkan list shortlistnya itu bisa kita tambahkan gambar atau video sehingga merupai storyboard.
Tuh, jadi ini yang berikutnya ini adalah contoh dari tampilan shortlist melalui homepage-nya studiobinder.com ya. Jadi kalau kita lihat nanti tabelnya itu ada seperti ini ya. Script pertama dia di shot pertama ya. Ini interior eksteriornya itu apa? Kategorinya dia eksterior. Kemudian jenis shotnya itu apa? Kalau di sini dijelaskan WS ya. Wide shot ya. Kemudian kamera angle-nya tipenya apa ya? Eye atau bird eye ya, atau worm eye dan lain sebagainya ya. Kemudian kamera move-nya itu apa? Statik kah, pen kah, atau tilt ya. Kemudian untuk audio, ini VO itu maksudnya adalah voice over ya. Ada yang tahu voice over? Jadi adegannya direkam dulu, terus Oh, suaranya di dubbing belakangan. betul sekali Mas Dendi Ariatna, 2 kali ya saya note ini. Satu lagi hat-trick ya Mas Dendi. Iya. Tanggal 14 ya, saya save dulu bentar untuk keaktifan ya. Sinematografi sastra Jepang. April ya. Kembali ke VO, jadi voice over itu kita tidak mungkin melakukan sebuah pembuatan film tanpa adanya VO ya atau voice over. Karena apa? Saat pengambilan shot di dalam satu scene itu ya, kalau kita record secara real audionya itu pasti banyak noise-nya. Ya, maka di film-film sekelas Hollywood atau mungkin film-film yang ada di Indonesia itu ya semua pakainya voice over. Jadi setelah dia melakukan syuting ya, pengambilan adegan, bukan secara langsung audionya itu dipakai tidak. Karena saat di suatu apa ya namanya, di suatu environment tempat untuk pengambilan adegan itu kan terkadang banyak sekali noise-nya ya, mulai dari angin atau tahu-tahu ada suara motor gombreng gitu ya, kita kan nggak ngerti juga. Maka perlunya ada voice over itu sangatlah penting ya, untuk bisa menghasilkan suatu audio yang untuk adegan ya, yang suaranya berkualitas dan jernih. Itu singkat soal VO. Dan kalau kita mempelajari VO pun banyak sekali ya yang harus dipelajari mulai dari tools-nya, kemudian apa namanya, teknik dubbing-nya ya, kemudian apa ya istilahnya cara membuat ambience itu seperti apa, itu ada semua di situ. Kalau bisa diistilahkan namanya Foley ya, Foley. Jadi seperti ini ya, Foley. Foley artis ya. Nah, ini ada satu contoh Foley artis, bagaimana kita membuat suatu efek audio ya yang ada di film-film itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kelihatan presentasi saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini dia. Sound-nya terdengar tidak? Belum terdengar, Pak. Gimana? Soundnya belum terdengar, Pak. Oh, belum ya. Oke, karena saya pakai ini ya, mungkin pakai mikrofon ini ya. Coba saya lepas saja ini. Halo, terdengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Terdengar. Dengar Oke. jelas, Pak. Pak ini saya perbesar. Ya, itu tadi sampelnya dari voiceover untuk Foley-nya ya, Foley artisnya. Baik, kembali ke materi lagi. Bentar, saya share semua aja ini.
Oke, kalau kita lihat di sini sampelnya ya, untuk shortlist-nya mungkin bisa dicek Mas Mbak semuanya. Via presentasi itu di-copy aja ya. Kalau di Studio Binder itu seperti apa gitu ya. Ini untuk dari shortlist-nya ya. Direction baru shortlist sampel. Di sebelah. Nah, ini dia. Sampel dari shortlist yang mirip sekali dengan storyboard ya. Agak lama ini. Nah, ini contoh dari shortlist-nya The Pen ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada satu storyboard, kemudian dia di situ dijelaskan ya, tipe shot-nya apa, kamera angle-nya apa ya. Kemudian semuanya ada di sini ya. WS, eye level, static, handheld ya. Bahkan nanti kadang ada yang mencantumkan di menit keberapa, detik keberapa gitu untuk shortlist-nya. Ini yang contoh aplikasi dari Studio Binder ya. Cuman sebenarnya kita buat sendiri bisa sih ya, nggak perlu pakai aplikasi. Ini saya hanya mencontohkan saja. Jadi kita buat tabelnya aja seperti ini bisa. Ya, di sini ada deskripsi shot itu maksudnya ya penjelasan dari shotnya itu apa ya. Di sini dijelaskan si Paul and his young son are the lake fishing ya. Contohnya tadi dari Studio Binder ini. Ada lagi dari YouTube, ini nanti bisa dibuka sendiri ya. Ada free shortlist template-nya. Kemudian ada juga dari premiumbit.com ya. Kalau dari premiumbit.com dia agak apa ya, berbeda ya dari Studio Binder tadi. Dia ada scene-nya, kemudian shot-nya, angle-nya, kemudian movement-nya, dia ada subjek-nya ya, sama di sini apa ya, keterangan ya, notes ya. Ini sama kayak description kalau ini. Nah, ada yang bentuknya dari premiumbit.com itu yang lebih kompleks lagi ya. Sampai dia di sini menjelaskan location-nya ya, kemudian vocal length-nya, apalagi ini sound-nya, required, kemudian ada special effect-nya juga ya. Jadi kalau kita lihat di scene kedua ini, shot ketiga, dia ada satu special effect, practical effect ya kalau di sini. Kemudian ada ini apa ya, di menit keberapanya ya setup-nya ini. Gitu. Di premiumbit.com. Nah, ini ada lagi dari homepage-nya Little Neo Creative. Nah, littleneocreative.com itu dia sebenarnya apa ya, agak berbeda juga ini ya. Cuman di scene-nya nggak ada kalau ini. Dia menjelaskan shot-nya saja. Nah, kalau yang ini adalah rancangan yang kami buat ya. Sebenarnya tabelnya ya sama aja sih dengan yang lain. Tinggal nanti dimasukkan aja dia. Ya. Di sini scene-nya yang keberapa, shot keberapa, dia elemennya apa saja ini ya. Interior, eksteriornya dia apa, misalkan interior ya, shot description-nya apa. Ya. Ini dijelaskan di sini. Nah, itulah nanti yang akan menjadi satu bahan ujian yang akan Mas Mbak kerjakan nanti di UTS. Jadi nanti di UTS akan saya sodorkan satu film pendek. Dan di situ nanti Mas Mbak menganalisa apa saja yang ada di dalamnya itu untuk bisa dimasukkan ke dalam shortlist-nya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan soal shortlist. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Filmnya berapa menit, Pak? Berapa menitnya
Saya belum mendapatkan yang tadi. Nanti saya cari dulu ya. Kalau berapa menitnya sih, ya namanya film pendek ya. Film pendek paling durasinya nggak lebih dari 2 menit paling. Saya carikan yang maksimal semenit mungkin. Kalau tidak ada lebih sedikit lah. Baik, Pak. Oke, Mas. Untuk penganalisannya tadi berarti dibuat kayak Excel tadi ya, Pak? Ya, ini nanti saya upload aja sekalian ya untuk tabel dari shortlistnya saya upload di Kulino, bisa dipakai juga nanti untuk pengerjaan atau monggo Mas Mbak bisa improvisasi sendiri ya. Bahasa saya kok malah seperti Vicky ya, malah improvisasi. Bisa improve sendiri nanti tabelnya apa yang sekiranya perlu ditambahkan di situ bisa. Dengan skema ATM itu ya, amati tiru modifikasi dari aplikasi Studio Binder misalkan atau mungkin Live Neo Kreatif tadi ya atau premiumbit.com tadi. Itu Mas siapa tadi? Mas Wisnu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Salman. Lagi pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, izin tanya. Itu untuk Gimana Mas Efrem? Kurang jelas suaranya. saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu kalau yang setup itu maksudnya setup peletakan kayak efeknya gitu ya, Pak? Atau gimana? Setup. Baik, Iya, setup. Itu yang dari Premium Bit tadi ya? iya, Pak. Sebentar saya lihat. Setup. Oh, itu nganunya, Mas. Jadi kan itu waktunya. Jadi itu kan jelas ya, scene kedua, shot ketiga itu posisinya ada di detik keberapa atau menit keberapa adegan itu. Itu loh Mas maksudnya. Makanya di Oh, situ di setup kan dijelaskan eh, hour, min, sek ya. Jadi jam, menit sama detiknya. Itu di baik, keberapa. Oke. Jadi baik, misalnya Pak. shot kelima itu di menit keberapa atau di jam keberapa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Yang lain monggo, silakan kalau mau bertanya. Jadi nanti materinya dipelajari lagi ya, mulai dari jenis shotnya, kamera angle-nya, ya. Baik, Pak. Pelajari lagi, nanti baru diterapkan di soalnya tadi ya. Jadi nanti soalnya itu filmnya saya taruh di Google Drive yang sudah saya share, nanti bisa di-open, kemudian eh, dianalisa dan diselesaikan soal yang ada. Bisa ya? Mudah ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, baik Mas Salman. Mbak Maria, ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Mbak Inge? Belum ada, Pak. Belum, baik. Cukup paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa. Pak. Kalau bingung nanti yang hadir tanya cuma di grup. Bisa, ya, Pak. Pak. gimana Mas Salman? Kalau bingung nanti bisa tanya di grup, Pak. Oh, iya. Ya baik, insya Allah tidak bingung karena sebenarnya sudah dipelajari sama Mas Mbak semuanya, tinggal itu dimasukkan dalam shortlist itu aja. Sampelnya nanti bisa lihat di PPT ini ya, di PDF ini. Oke, ini yang hadir cuman 8 ya, yang lain pada kemana ini nggak tahu. Semoga aja nanti yang tidak hadir bisa melihat hasil recordnya, jadi bisa paham untuk UTS-nya. Dan mungkin mohon bantuannya ya, Mas Mbak, teman-temannya diingatkan bahwa hari ini tadi ada kisi-kisi dari Pak Danang untuk bisa dilihat di hasil recordnya nanti setelah saya share di Kulino. Baik. Untuk ya, Mas Efram, silakan. Apa tadi cuma menjawab itu disuruh menginfokan ke teman-teman yang lain. Ya. Gitu, Pak. Baik, akan saya bantu infokan. Oh ya, saya pikir ada Pak.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini dulu untuk pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Sampai ketemu lagi tanggal 22 tadi, jangan lupa ya, nanti dicek lagi di Siadin. Wajib hadir ya, karena nanti ada berita acaranya di situ. Maka hukumnya bagi saya wajib untuk kehadiran UTS. Jadi nanti jangan jabri-jabri lagi, Pak saya belum absen gitu, jangan ya. Diluangkan sebentar aja waktunya untuk mendownload soal dan hadir di dalam UTS. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat terus bagi yang menjalankan ibadah puasa. Jangan letoy ya, seperti saya. Sampai ketemu tanggal 22. Nanti kita buka lagi via Jmeet. Kita ngobrol-ngobrol lagi bersama soal UTS. Dan sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Jangan lupa absennya ya. Untuk Ya, hari ini. absennya Masih baru permaling, Pak. belum bisa Oh, iya, ini dia. pernah. Ini dia. Ya, dari kemarin masalahnya sebentar. Saya rubah dulu. Ini karena masalah di visible groupnya. Coba sekarang di refresh, bisa enggak? Coba, bisa sepertinya. Sudah, bisa. Pak. Sudah bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah bisa, Pak. Pertama, Terima oke. kasih, Pak. Baik. Saya izin keluar ya.